Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cahya Kurnia Febian dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kasus Ibu Supriyani, terduga kasus penganiayaan terhadap anak SD di SDN Konawe Selatan. Kasus Supriyani menjadi salah satu isu yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Insiden ini mencerminkan berbagai persoalan sosial, komunikasi publik, serta pengolahan krisis yang tidak efektif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kronologi penyebab dampak serta solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kasus ini melibatkan Aibda Wibowo Hasyim, seorang anggota kepolisian berpangkat Ajun Inspektur 2 atau Aibda, melaporkan seorang guru honorer di SD Negeri 4 Konawe Selatan. Kasus ini telah menarik perhatian publik. Wibowo melaporkan Supriyani ke Polsek Baito karena diduga telah menganiaya anaknya yang berusia 6 tahun pada tanggal 24 April 2024. Laporan ini terjadi ketika Wibowo dan istrinya menemukan luka di paha anak mereka dan meminta penjelasan dari pihak sekolah. Awalnya anaknya mengklaim luka tersebut akibat terjatuh di sawah, namun setelah didesak, anaknya mengaku bahwa luka itu disebabkan oleh Supriyani yang memukulnya. Merasa tidak puas dengan menjelaskan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, Wibowo melaporkan Supriyani ke polisi pada tanggal 26 April 2024. Ia menyatakan bahwa Supriyani mengakui perbuatannya dalam beberapa mediasi. Kasus ini menjadi semakin rumit dengan munculnya tuduhan bahwa Wibowo meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Wibowo membantah tuduhan tersebut dalam video klarifikasinya, mengatakan bahwa mereka tidak pernah meminta uang tersebut. Di sisi lain, suami Supriyani, yaitu Kastriran, mengeklaim bahwa ada permintaan uang damai dan tekanan agar Supriyani tidak lagi mengajar. Jenderal Listio Sigit menegaskan akan memecat anggotanya jika ada yang terbukti meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, kata dia usai mengikuti rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta Senin, tanggal 11 bulan 11. Jenderal Pol Listio Sigit mengatakan, saat ini tim program Polri telah turun tangan untuk menyelidiki personel terkait dugaan permintaan uang tersebut. Kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya, kata dia. Diketahui, Supriyani mengaku bahwa selama kasus ini di Polsek Baito, dirinya dimintai uang dari Kapolsek Baito Ibda Idris sebesar Rp 20 juta yang kemudian diserahkan oleh Kepala Desa Wanua Raya. Kemudian yang terkait dengan permintaan uang Rp 50 juta itu dilakukan oleh penyidik Polsek Baito pada Supriyani, yang mana apabila uang tersebut tidak dapat dipenuhi, kasus itu akan dilanjutkan atau dilimpahkan ke kejaksaan. Adapun pada Senin, Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan. Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna menyampaikan bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa melakukan kekerasan kepada anak yang dilakukan satu kali secara spontan. Tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat yang dilakukan Supriyani. Dia juga mengatakan bahwa dalam perkara ini, perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban bukan merupakan tindak pidana. JPU beralasan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum karena selama persidangan, terdakwa bersikap sopan. Terdakwa telah mengajar sebagai honorer dari tahun 2009 sampai sekarang, mempunyai 2 orang anak kecil, dan terdakwa tidak pernah dipidana. Kasus ini juga menimbulkan kritik terkait potensi kriminalisasi terhadap guru. Beberapa pihak menganggap bahwa tuduhan tersebut mungkin dipengaruhi oleh posisi orang tua korban yang merupakan anggota kepolisian, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses hukum. Selain itu, laporan mengenai permintaan uang damai yang tidak terbukti menambah kompleksitas kasus ini. Secara keseluruhan, kasus Supriyani mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh guru honorer di Indonesia,
termasuk kurangnya pelindungan hukum dan risiko kriminalisasi dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan publik dan langkah-langkah untuk menerapkan keadilan restoratif menjadi harapan untuk menyelesaikan kasus ini secara adil. Menurut saya, guru berhak merespon sikap dan perbuatan peserta didik dalam batas wajar. Kalaupun orang tua murid tidak sepakat dengan cara mendidik yang diterapkan oleh guru, persoalan ini semestinya diselesaikan di sekolah, bukan di kantor polisi atau pengadilan. Jangan semua urusan dibawa ke ranah hukum. Aparat penegak hukum semestinya juga mengutamakan prinsip keadilan restoratif saat menanggapi persoalan semacam ini. Prinsip keadilan restoratif merujuk pada upaya penegakan hukum mendamaikan terduga pelaku dan terduga korban. Ini bisa diselesaikan dengan melibatkan orang tua murid, guru, dan pihak sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai kasus Ibu Supriyani. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.